Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pasukan klarinet selo, apa kabar kalian semua? Masih tetap di rumah ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Baik, seperti biasa, Ibu akan menemani kalian untuk belajar bersama. Belajar bersama hari ini, kita akan membahas tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Kalian masih ingat tentu saja ya, kemarin sempat ada video tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkaliannya. Kita mulai belajar bersama ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semangat ya, fokus, fokus, dan fokus. Nah, sebelumnya Ibu mau menceritakan. Ada seorang anak bernama Andi. Ya, dia menggambar sebuah persegi panjang dan mewarnai 3/5 bagian persegi panjang tersebut dengan warna biru. Kemudian, ia menggambar garis merah pada setengah bagian yang berwarna biru. Jadi seperti ini. Dia menggambar persegi panjang 3/5 diberi warna biru. Ini persegi panjangnya dibagi 5 dulu ya, sama besar, lalu diberi 3 bagiannya diberi warna biru. Lalu setengah dari ini yaitu ini, daerah ini dia beri garis merah. Jadi sama dia dari atas sampai bawah ditarik garis lurus sehingga ini dua bagian ini terbagi 2 sama besar. Jadi sekarang dia punya 10 bagian yang sama besarnya. Nah, perhatikan daerah garis merah yang tadi dibuat Andi. Ya, lihat ini. Daerah tersebut, daerah ini adalah setengah dari 3/5 ya, yang warna biru ini 3/5 bagian persegi panjang atau 3/10 bagian dari persegi panjang semula. Jadi lihat ini terbagi sama besar jadi 10, lalu yang diarsir ini dengan garis merah adalah 3 bagiannya, jadi 3/10. Ternyata operasi hitung untuk setengah dari 3/5 adalah 1/2 dikali 3/5, yaitu 3/10. Jadi kalau dikalikan, hasilnya menjadi bagian dari persegi panjang semula. Jadi itu adalah ilustrasi gambar yang telah dibuat oleh Andi. Kita lanjutkan. Nah, karena tadi kita bicara tentang perkalian pecahan biasa, kita lanjutkan mempelajari bagaimana sih sebetulnya operasi hitung perkalian pecahan biasa itu. Nah, caranya adalah kalikanlah pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebutnya. Contohnya ini, Ibu punya 5/6 dikali 3/4. Jadi, cara mengerjakannya 5 dikalikan dengan 3 dan 6 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 15/24. Dan jika disederhanakan akan menjadi 5/8. Ya. Apa yang kalian lihat dalam operasi hitung perkalian ini? Berbeda ya dengan penjumlahan dan pengurangan. Saat kita mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan, kita harus menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Namun di perkalian kali ini tidak perlu. Jadi kalian bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Baik, perhatikan contoh kedua. 3 dikali 1/2. 3-nya Ibu ubah menjadi 3/1 bagian hijau ini, dikali 1/2-nya tetap. Mengapa diubah menjadi 3/1? Karena 3/1 itu senilai dengan 3 ya. Maka kita tinggal mengalihkan pembilang dan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Hasilnya adalah 3/2. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya,
maka bisa kita bentuk menjadi pecahan campuran. Lebih mudah ya? Semua mengerti. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kalau perkalian untuk pecahan campuran? Ya, tipsnya adalah ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contohnya, ibu punya 4/5 dikali 21/2. Maka yang harus ibu ubah adalah 21/2 menjadi 5/2. Sekarang di tempat bagian biru ini kita punya perkalian pecahan biasa. 4/5 dikali 5/2. Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Hasilnya adalah 20/10 atau sama dengan 2. Mengerti? Baik, kita teruskan pada contoh nomor 2. Nah, di contoh kedua ini, ibu punya dua pecahan campuran, yaitu 32/5 dan 21/4. Kita kalikan. Langkah pertama adalah kita ubah keduanya menjadi pecahan biasa. Yang pertama menjadi 17/5, yang kedua menjadi 9/4. Ingat-ingat ya, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa agar lebih mudah untuk kalian, ya. Nah, setelah menjadi bentuk yang hijau ini, kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Hasilnya seperti ini. Dan hasil hitungannya ada di bagian kuning ini, yaitu 153/20. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka bisa kita bentuk menjadi pecahan campuran, yaitu dengan cara membaginya. Ternyata hasilnya adalah 7/13/20. Nah, bagaimana dengan perkalian kalau bentuk pecahannya desimal? Ada dua cara saat pecahan yang akan kita kalikan berbentuk desimal. Cara pertama adalah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Ya. Contohnya seperti ini. Ibu punya perkalian 2,5 dikali 0,3. 2,5-nya ibu ganti menjadi 25/10. Dan 0,3-nya ibu ubah menjadi 3/10. Kita sudah mendapatkan pecahan biasa, sehingga kita tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Hasilnya adalah 75/100. Atau kita ubah lagi menjadi bentuk desimal, yaitu 0,75. Perhatikan cara ibu membacanya ya. 0,75, bukan 0,75, bukan seperti itu ya. Nomor 2, ibu punya 2,15, lalu ibu kalikan dengan 1,6. Nah, ibu ubah dulu yang depan menjadi 215/100 dikali 16/10. Oh ya, kalian jangan lupa bagaimana cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa ya, agar mempermudah pekerjaan kalian. Setelah seperti ini, kita akan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Hasilnya adalah 3440/1000 atau dalam bentuk desimal 3,44. Mengerti? Ya, semoga mengerti. Nah, itu cara pertama. Bagaimana dengan cara kedua? Cara keduanya adalah gunakan cara bersusun biasa seperti pada bilangan cacah. Ya, ini contohnya. Angkanya sama dengan yang tadi, ya. Yang tadi yang pertama hasilnya 0,75 ya. Nah, ini kita gunakan cara bersusun. Bagaimana caranya? Tinggal kita susun saja ke bawah seperti kalau kita mengalihkan bilangan cacah. Ya. 2,5 dikali 0,3. Lalu kalikan seperti biasa. Dan hasilnya adalah angka 075. Nah, untuk peletakan koma itu kita perhatikan ini. Pada bilangan pertama ada satu angka di belakang koma. Pada bilangan kedua ada satu angka juga di belakang koma. Nah, karena di bilangan pertama 1 dan di bilangan kedua 1 juga, maka kita jumlahkan.
Berarti akan ada dua angka di belakang koma. Angka 0,75 kita hitung dua angka dari belakang, 1, 2, lalu kita beri koma di sini. Jadi hasil akhirnya adalah 0,75. Sama ya dengan yang tadi ya? Ya, berarti kedua cara ini memang menghasilkan sesuatu yang sama ya. Contoh yang kedua, masih angka yang tadi. 2,15 dikali 1,6. Nah, perhatikan, Ibu menuliskannya tidak seperti pada penjumlahan dan pengurangan dengan memperhatikan letak komanya. Di sini Ibu tidak perlu menyusun koma sejajar ya. Jadi boleh Ibu tuliskan seperti ini. Ya, lalu Ibu kalikan seperti biasa. Seperti bilangan cacah. Hasilnya adalah angka 3440. Ya. Nah, bagaimana dengan letak komanya? Seperti yang contoh pertama tadi, perhatikan angka yang pertama. Desimal yang pertama itu mempunyai dua angka di belakang koma, dan desimal yang kedua mempunyai satu angka di belakang koma. Kalau kita jumlahkan, berarti ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Maka komanya kita letakkan di depan angka 4, di belakang angka 3, karena 1, 2, 3 angka. Ya, begitu caranya. Mudah-mudahan mengerti ya kalian ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir, yaitu perkalian berbagai bentuk pecahan. Tipsnya, ya, kalau kalian menemukan berbagai bentuk pecahan dalam satu perkalian, ubah bentuk pecahan yang berbeda tersebut ke bentuk pecahan yang sama terlebih dahulu. Ya, contohnya seperti ini. Ibu punya 0,25 yang akan dikalikan dengan 1/3/4. Maka Ibu putuskan untuk mengubah keduanya menjadi pecahan biasa, yaitu 25/100 dan 7/4. Nah, setelah keduanya menjadi pecahan biasa, Ibu tinggal mengalihkan 25 dikali 7 per 100 dikali 4. Hasilnya adalah 175/400. Nah, kalau kita sederhanakan bentuk yang hijau ini sama-sama dibagi 25, maka akan kita dapatkan angka 7/16 sebagai bentuk yang lebih sederhana. Mengerti? Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Menurut Ibu, perkalian ini lebih mudah. Mudah-mudahan untuk kalian juga lebih mudah, ya. Sekarang saatnya melanjutkan tantangan yang ada di buku ESPS Matematika 5. Semangat ya. Baik, demikianlah belajar bersama kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan belajar kita kali ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Ya, terima kasih sudah mengikuti belajar bersama Bu Puri. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.